Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Fadailul A'mal karangan Al-Hafidh Dhiyauddin Al-Maqdisi. Kali ini kita akan membacakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membicarakan fadilah melangkahkan kaki ke masjid dan derajat tinggi yang didapatkan oleh orang yang rajin pergi ke masjid. Hadis yang pertama, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qal. Diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kanat diyaruna naibatan minal masjidi. Adalah rumah-rumah kami jauh dari masjid. Fa'aradna an-nabi'a buyutana fanaqruba minal masjidi. Maka kami merencanakan untuk menjual rumah-rumah kami yang jauh dari masjid, lalu membangun rumah di dekat masjid. Fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Artinya beliau tidak memperkenankan Jabir dan kawan-kawannya untuk memindahkan rumah mereka yang jauh dari masjid ke samping masjid. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lakum bi kulli khutuwatin darajatan. Sesungguhnya untuk kalian dengan tiap-tiap satu langkah itu ada satu derajat yang tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu memindahkan rumah yang jauh dari masjid, karena semakin jauh rumah kita dari masjid akan semakin banyak langkah kita ketika pergi ke masjid. Sementara pahalanya dihitung per langkah. Semakin banyak langkah, semakin banyak pahalanya. Rasulullah SAW menjanjikan satu langkah akan dibayar oleh Allah dengan satu tingkatan di dalam surga. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterima dari Abu Hurairah. Beliau berkata, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitim min buyutillahi liyaqdiya fardatan min faraidillahi. Siapa saja yang bersuci di rumahnya, dia berwudu di rumahnya sebelum pergi ke masjid. Tumma masya ila baitim min buyutillah, dalam keadaan suci dia berjalan ke salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah menuju salah satu masjid. Tujuannya liyaqdiya fardatan min faraidillahi, untuk menunaikan sholat fardu daripada sholat-sholat fardu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu subuh dia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di waktu zuhur pergi ke masjid untuk melakukan sholat zuhur berjamaah. Demikian selanjutnya dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kanat khatawatuhu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Setiap langkah yang digerakkan ketika ia menuju ke masjid, maka langkah pertama dia menghapus dosa, dan langkah selanjutnya
ia mengangkat derajatnya di dalam surga. Hadis yang ketiga, wa anhu radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis juga diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, man ghada ilal masjidi wa raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan. Siapa saja di pagi hari pergi ke masjid dan di siang hari ia pergi ke masjid, a'addallahu lahu fil jannati nuzula. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memastikan, menjanjikan bahwa Allah menyiapkan untuknya jamuan makan di dalam surga. A'addallahu lahu fil jannati nuzulan. Nuzulan ini adalah makanan yang dihidangkan kepada tamu. Makanan penghormatan kepada tamu yang datang. Maka orang yang di pagi hari dan di siang hari pergi ke masjid, Allah menyiapkan untuknya hidangan khusus di dalam surga untuk menjamunya, bagaikan orang yang menjamu tamu yang datang ke rumahnya. Kullama ghada aw raha, setiap kali orang itu di pagi hari pergi ke masjid atau di siang hari ia pergi ke masjid. Artinya satu kali di pagi hari ia datang ke masjid disiapkan satu jamuan makan, demikian pula setiap kali ia pergi ke masjid di siang hari disiapkan satu jamuan makan. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang keempat, an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diterima dari Abi Umamah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin. Siapa saja yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci, dia sudah wudhu di rumahnya, dia pergi ila sholatin ke tempat sholat untuk melakukan sholat maktubah, ila sholatin maktubatin untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu, fa ajruhu ka ajril muharimi, maka pahalanya dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sama seperti pahala orang yang berihram. Wa man kharaja ila tasbihid duha, dan siapa saja yang keluar dari rumahnya menuju ke tempat sholat untuk melaksanakan sholat duha, la yunsibuhu illa iyyahu, tidak ada yang mendorongnya kecuali untuk melakukan sholat duha tersebut. Fa ajruhu, maka pahalanya dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ka ajril mu'tamiri, bagaikan pahala orang yang berumrah. Wa salatun ala isari salatin la laghun bainahuma kitabun fi illiyina, dan satu solat yang dilakukan setelah melakukan solat sebelumnya, di mana di antara dua solat ini tidak ada perbuatan sia-sia, tidak ada perkataan sia-sia, kitabun fi illiyin, maka ia akan tercatat, disimpan di tempat khusus di illiyin. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.